Wacana Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode kembali muncul. Muncul relawan Jokowi Prabowo Subianto atau Jopro 2024. Bahkan kelompok tersebut membentuk sekretariat. Tak ayal wacana tersebut menimbulkan respon keras dari sejumlah pihak, termasuk Presiden melalui juru bicara Fajrul Rahman. Ahli hukum tata negara, Refli Harun juga mengomentari mengenai 3 periode itu sudah pasti mengandaikan perubahan konstitusi. Biasanya perubahan konstitusi terjadi ketika gelombang reformasi, bahkan revolusi di berbagai tempat, kata Refli Harun di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data. Mengenai 3 periode ya, itu sudah pasti kan mengandaikan perubahan konstitusi. Dan kalau menurut teori tentang perubahan konstitusi itu tidak pernah terjadi di ruang di mana politik normal. Biasanya perubahan konstitusi terjadi ketika terjadi gelombang reformasi, bahkan revolusi di beberapa tempat ya. Misalnya bekas negara Uni Soviet, setelah Uni Soviet pecah, mereka kemudian membangun atau membuat konstitusinya sendiri. Di Afrika Selatan, ketika politik apartheid selesai, mereka baru membuat konstitusi atau mengubah konstitusi mereka. Di Thailand setelah terjadi perebutan kekuasaan, di Filipina setelah terjadi people power, di Indonesia setelah terjadi gelombang reformasi tahun 98. Nah, barulah kemudian perubahan konstitusi bisa dilakukan. Nah, jadi kalau misalnya ada perubahan konstitusi yang ingin dilakukan hari ini, maka ongkos politiknya terlebih dulu adalah jangan-jangan ya terjadi gelombang reformasi jilid 2 terlebih dulu, baru bisa kita mengubah konstitusi. Nah, sebagai contoh misalnya ya kita memperbaiki peranata-peranata kenegaraan yang ada. Jadi tidak hanya bicara tentang alih-alih 2 periode, jangan-jangan kalau misalnya kita berandai bahwa akan terjadi lagi perubahan yang signifikan, ya kita memperbaiki peranata-peranata ketatanegaraan yang ada. Sebagai contoh misalnya Mahkamah Konstitusi yang kemarin saya harapkan menjadi gerbang ya, menjadi lokomotif dari perubahan fundamental ketatanegaraan. Sekarang kan ternyata mudah sekali dikooptasi kan ya. Mudah sekali dikooptasi. Saya mencatat misalnya 2 putusan MK yang menurut saya tidak masuk akal ya, dan di luar pakem ketatanegaraan, tapi kelihatan betul intervensi istananya begitu kuat. Satu mengenai presidensial threshold ya. Yang kedua adalah mengenai bahwa KPK masuk ranah eksekutif dan kemudian bisa dilakukan hak angket. Itu menurut saya aneh, karena pertama presidensial threshold itu tidak ada dasarnya sama sekali ya. Apa yang dikatakan MK itu juga bukan sebuah pertimbangan hukum, bukan pertimbangan yuridis, tapi pertimbangan politis. Masa MK misalnya mempertimbangkan bahwa presidensial threshold memperkuat sistem pemerintahan presidensial, itu kan pertimbangan politik. Padahal dari sisi hukumnya tidak ada alasan yang kuat untuk mempertahankan presidensial threshold, karena jelas-jelas sudah merugikan hak konstitusional terutama partai-partai baru dan partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold, kira-kira kan begitu. Lalu KPK juga kan tujuan dari penggunaan hak angket DPR itu adalah ujungnya impeachment kepada presiden dan wakil presiden kalau seandainya dianggap melakukan kesalahan. Kalau misalnya yang diimpeach KPK, yang diangket KPK, kan KPK bukan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, dia adalah state auxiliary agency. Walaupun sekarang kemudian jadi in between gara-gara adanya revisi undang-undang KPK yang menjadikan KPK separuh-separuh, ya kan? Jadi separuh di bawah presiden, separuh lagi sepertinya lembaga kuasi independen. Nah, karena itu saya katakan kalau ada gelombang reformasi lagi, ya mungkin peranata-peranata ketatanegaraan yang fundamental itu yang harus diperbaiki, bukan 3 periode. Karena itu ketika saya ditanya wartawan, apakah terjadi perubahan konstitusi untuk 3 periode, saya mengatakan saya termasuk orang yang tidak yakin ya. Karena perubahan konstitusi itu tidak terjadi di ruang hampa, saya bilang, kalau dari sisi teori ketatanegaraan. Kecuali tadi saya katakan, ada gelombang reformasi besar-besaran, tapi yang diubah bukan 3 periode ya, tetapi tadi yang fundamental tadi. Oke, itu satu hal. Yang kedua, memang ada kecenderungan penguasa di dunia ini
itu mau mengubah masa jabatan ketika menganggap dirinya itu berhasil dan dirinya sudah menguasai katakanlah semua infrastruktur politik yang ada. Sehingga kalau misalnya digelar pemilu ulang atau pemilihan baru untuk periode ketiga, keempat, dan seterusnya, maka secara teoritis penguasa tersebut yakin akan menang. Makanya jangan heran Bung Karno misalnya menjadikan dirinya presiden seumur hidup walaupun dengan alasan untuk menghadang PKI dan lain sebagainya, kan alasan bisa dibuat, tapi intinya itu jelas melanggar konstitusi. Pak Harto tidak melanggar konstitusi tetapi dipilih 7 kali yang kemudian membuat orang mengatakan wah ini sama saja dengan diktatorship juga akhirnya, karena kekuasaan yang tidak terbatas itu ya pasti akan mengarah pada diktatorship atau otoritarianistik. Nah, sekarang buah dari reformasi konstitusi yang paling fundamental itu adalah pembatasan berapa kali seorang presiden bisa menjabat. Maka sebelum adanya perubahan konstitusi pada tahun 1999, MPR mengeluarkan terlebih dulu TAP MPR tahun 98 yang membatasi masa jabatan presiden 2 periode saja. Dan 2 periode itu berarti 5 kali 2 lebih baik, lebih besar, lebih banyak dibandingkan masa jabatan presiden Amerika Serikat yang 4 kali 2 saja. Nah, kalau itu mau diubah, maka sesungguhnya mahkota reformasi itu yang akan yang akan diutak-atik. Dan ini menurut saya harusnya barangkali akan memunculkan perlawanan sipil, ya, terutama komponen-komponen reformasi kalau ini mau dikotak-atik. Makanya saya katakan yang terjadi bukan soal perubahan 3 periode saja, jangan-jangan kemudian ada gelombang besar kalau seandainya ini akan dipaksakan berubah. Itu hal yang kedua, ya. Hal yang ketiga yang ingin saya singgung adalah soal aspirasi, ya. Kalau misalnya ada masyarakat yang membuat aspirasi untuk mengubah konstitusi seperti Kodari misalnya dengan Jokpronya Jokowi Prabowo, kalau kita demokratis ya kita tidak boleh melarang dia sepanjang dia tidak menggunakan tidak menggunakan fasilitas negara tentunya, ya. Karena kalau dia menggunakan fasilitas negara namanya abuse of power, namanya menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan fasilitas dan keuangan negara. Itu satu. Jadi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Yang kedua ya tidak boleh menggunakan kekuatan-kekuatan yang melanggar hukum, misalnya melakukan provokasi, bahkan angkat senjata dan lain sebagainya. Jadi nggak apa-apa. Tapi di sisi lain, ya, kita juga tidak boleh melarang, negara juga tidak boleh melarang orang yang mengkampanyekan sebaliknya. Misalnya saya di video saya mengatakan saya mengkampanyekan tidak tolak Jokowi Prabowo, ya, tapi bukan tolak Jokowi Prabowo sekarang. Kalau tolak Jokowi Prabowo sekarang, saya memprovokasi untuk katakanlah mengakui pemerintahan yang tidak sah, kan? Tapi kalau saya mengatakan tolak Jokowi Prabowo untuk 2024, nah itu nggak ada masalah. Saya mengatakan tolak Jokowi Prabowo untuk 2024 karena menurut saya kita membutuhkan regenerasi kepemimpinan. Yang kedua, tolak Jokowi 3 periode ya sah juga sesuai dengan konstitusi pasal 7, lebih sah bahkan dibandingkan Kodari yang mau mengubah konstitusi melalui pintu pasal 37. Nah, saya ingin mengatakan kepada para penegak hukum, kalau misalnya di masyarakat ada aspirasi dan aspirasi tersebut barangkali bertentangan atau tidak sesuai dengan kehendak kekuasaan, ya tidak boleh juga dihalang-halangi. Sebagai contoh misalnya tahun 2019 ganti presiden, itu dihalang-halangi di mana-mana, kan kasihan tuh nenowarismannya, kan. Nah, harusnya baik 2 periode Jokowi maupun 2019 ganti presiden itu sama sahnya. Tapi waktu itu ada wacana yang mengatakan bahwa 2019 ganti presiden itu adalah makar, terutama dari Ali Ngabalin. Saya mengatakan nggak bisa dibilang makar, ya kan? Iya. Kenapa? Kecuali kalau dia bilang 2018 ganti presiden. Karena 2019 ganti presiden itu maksudnya adalah melalui pemilu 2019, ya kan? Kalau saya bilang tolak Jokowi Prabowo 2024, nggak bisa dibilang makar, karena Kalau tolak Jokowi melalui gugatan sebagaimana TPUA gimana, Pak?
Ya itu kan TPU akan menjalankan prosedur hukum. Yang nggak boleh kan Ahmad Husainuddin tiba-tiba memprovokasi dan mengangkat senjata kan. Kalau melalui pengadilan sah-sah saja. Yang namanya proses pengadilan sah-sah saja, mau menggugat apapun nggak ada masalah. Karena yang memutuskan itu bukan kelompok penggugat tapi hakim kan. Jadi sah-sah saja. Soal dikabulkan atau tidak itu soal yang lain. Sama sahnya misalnya ada SJS, yaitu Seknas Jokowi, sudahlah ya kan, yang digagas Adi Masadi, boleh juga karena dia kemudian bicara mengenai bahwa mengaktifkan pasal 7A. Pasal 7A itu adalah pasal tentang impeachment. Pasal tentang impeachment itu mengatakan bahwa pertama, presiden sudah melakukan pelanggaran hukum ya, pidana berat atau melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat. Salah satu syarat presiden itu adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, jadi kalau misalnya ada kelompok masyarakat yang mengatakan presiden sudah tidak mampu lagi dengan indikator yang objektif, utang luar negeri, ya kan, dan lain sebagainya, aspirasi itu pun tidak boleh tidak boleh juga ditekan, ya, di pressure sepanjang itu disampaikan melalui jalur konstitusional. Misalnya satu, mengetes, testing the water, bagaimana aspirasi masyarakat sebagaimana Kodari misalnya, lalu menyampaikan itu kepada DPR. Kalau Kodari kan akan menyampaikan itu kepada MPR untuk perubahan konstitusi. Jadi sama sahnya, yang penting pemerintah kita tidak parno, pemerintah kita belum apa-apa misalnya mengatakan wah ini makar dan lain sebagainya. Yang mendukung dia tidak makar, yang mengkritik dia selalu dibilang makar. Nah, ini yang tidak boleh ya. Sekali lagi, mudah-mudahan terlepas kita setuju atau tidak pemerintahan Presiden Jokowi, concern saya adalah ruang demokrasi ini tetap terjaga. Dan jangan menjadi bangsa yang mudah sekali sebentar-sebentar melaporkan orang ke polisi, sebentar-sebentar melaporkan orang ke polisi karena perbedaan pendapat. Jadi kalau ada di kita orang dihukum karena perbedaan pendapat, karena mengemukakan pendapatnya, yakinlah bahwa negara ini masih negara yang otoriter, negara yang mengarah pada otoritarianisme dan bukan lagi negara demokratis. Nah, tugas kita civil society, mumpung masih ada ruang, tidak seperti Orde Baru ya, dan Orde Lama yang ruangnya ditutup sama sekali, maka ruang demokrasi ini harus kita jaga bersama. Salah satunya adalah ya dengan forum-forum seperti ini untuk menjaga kewarasan publik. Begitu saja Pak Slamet. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.